semua dihadirkan, semua dapat kesempatan, semua dapat kesetaraan. Termasuk kelompok penyandang disabilitas, dan mereka juga perlu jalan. Dan kalau kita tidak memasukkan itu, maka pembangunan kita nanti teknokrasinya meninggalkan. Ada naik berikutnya jadi pertemanan, naik berikutnya jadi persahabatan, naik berikutnya menjadi persaudaraan. Banyak di antara kita di sini fase perkenalannya sudah sampai persaudaraan, saking dekatnya satu sama lain. Insya Allah persaudaraan dimanapun berada akan merasakan hadirnya negara yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Perasaan terlindungi ada, perasaan tersejahterakan ada, perasaan tercerdaskan ada, dan ini yang kita ingin sama-sama dapatkan. Mudah-mudahan bekal yang di Republik ini hadir. Jadi ketika kita mengatakan tunjukkan kami jalan yang lempang, jalan orang-orang sebelum kami, ini konteks ini adalah jalan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri Republik ini. Apa jalannya? Jalan yang mensejahterakan, jalan yang mencerdaskan, jalan yang melindungi, jalan yang memungkinkan berkiprah tingkat dunia untuk akhirnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita bicara tentang kemajuan, bicara tentang sebuah terobosan, harus diingat bahwa ini terobosan bukan untuk terobosan, kemajuan bukan untuk kemajuan saja, tapi untuk memastikan hadir rasa keadilan. Dan itu juga yang selama ini kami coba laksanakan ketika bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta, semua aspek pembangunan yang kita kerjakan itu disandingkan dengan kriteria apakah ini bisa menghadirkan rasa keadilan, apakah ini memenuhi kriteria melayani semua dengan prinsip kesetaraan. Karena kami percaya kalimat keadilan sosial ini bukan hanya konsumsi bacaan saat upacara. Itu dibaca kalau upacara, tiap Senin anak-anak ini baca semua, karena di Pancasila. Pertanyaannya, apakah itu menjadi bacaan utama di dalam penyusunan rencana pembangunan? Apakah itu bacaan utama di dalam merencanakan eksekusi dari program-program kita? Nah, ini yang harus kita rumuskan secara serius. Jadi, ada sebuah fase di mana agenda politik mencerminkan janji kemerdekaan, mencerminkan kondisi masyarakat, wujudnya di dalam agenda politik. Lalu dia harus bisa diwujudkan, diterjemahkan menjadi agenda teknokratik yang terukur sehingga hasilnya bisa dievaluasi dan bisa dirasakan oleh publik. Kalau agenda politik tidak mencerminkan janji republik, tidak mencerminkan suasana masyarakat, maka dia menjadi tak berdasar. Tapi bila itu mencerminkan, lalu fase berikutnya tidak diterjemahkan di dalam langkah-langkah teknokratik, maka dia berhenti menjadi slogan yang mempesona. Begitu diterjemahkan dalam langkah teknokratik, maka dia bisa menjadi kenyataan. Itu yang kami coba terapkan di Jakarta. Di bidang-bidang yang belum tentu dibayangkan ada urusan dengan keadilan. Seperti contoh, ketika bicara keadilan, lalu menyambung kepada soal pendidikan, soal kesehatan, itu lebih mudah. Tapi kalau bicara keadilan dalam urusan jalan raya, di mana konteksnya? Kok bisa ya? Ya mau urusannya jalan raya dengan keadilan? Nah, ini yang saya sering sampaikan, bahwa kita harus terjemahkan. Kenapa konteksnya jalan? Bagi yang mengurusi jalan, beritanya
kriteria saya adalah harus keadilan. Itu berpikir, Pak, jalan itu selama ini ya kita nggak berbicara tentang keadilan, jalan ya jalan saja. Ya, pertanyaannya begini, apakah kita menyiapkan jalan untuk yang pakai kaki? Apakah kita menyiapkan jalan untuk yang pakai sepeda? Apakah kita menyiapkan jalan untuk yang pakai sepeda motor? Apakah menyiapkan jalan untuk yang pakai mobil? Apakah menyiapkan jalan untuk yang pakai bis? Kadang-kadang kita lupa, kita hanya menyiapkan jalan untuk satu segmen saja. Segmen-segmen yang lain itu terlewatkan. Jadi begitu semua dihadirkan, semua dapat kesempatan, semua dapat kesetaraan. Termasuk kelompok penyandang disabilitas, dan mereka juga perlu jalan. Dan kalau kita tidak memasukkan itu, maka pembangunan kita nanti teknokrasinya meninggalkan sebagian. Teknokrasinya, slogannya mungkin tidak, teknokrasinya. Nah, ini yang coba kami terapkan kembali di Jakarta, dan prinsip ini yang kemudian kami yakin bila ini ditawarkan di tingkat nasional, insya Allah akan membawa perubahan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh Indonesia. Karena ada perubahan yang saya